Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong dan HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sejenak kita akan mendengar firman Tuhan sebelum kita beristirahat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bekerja sepanjang hari ini. Dan saat ini kami mau beristirahat. Sebelumnya kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Roh-Mu menguduskan kami, sehingga kami layak bersekutu dengan Engkau dan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 36 sampai 38. Dan yang menjadi pembimbing renungan adalah ayat 36. Demikian firman Tuhan. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah Engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat Aku pergi, Engkau tidak dapat mengikuti Aku sekarang, tetapi kelak Engkau akan mengikuti Aku." Ada saatnya kelak mengikuti Aku. Jolo nidilat bibir asa nidok hata. Itu adalah peribahasa Batak yang mengingatkan, pikirkan dulu, baru ungkapkan sesuatu. Tampaknya hal seperti ini tidak pernah didengar, apalagi dihayati oleh Simon Petrus. Buktinya, dia asal omong mau ikut Yesus, bahkan mau menyerahkan nyawanya untuk Yesus. Padahal Tuhan Yesus tahu sebelum Yesus dimuliakan, masih awal penderitaan, yaitu saat penangkapan Yesus, dia sudah menyangkal bahwa dia adalah murid Yesus. Bahkan mengenal Yesus pun Petrus menyangkal di hadapan seorang perempuan. Atas ungkapan Petrus ini, Yesus memberi pengajaran kepada kita semua bahwa ada saatnya kita akan ikut Yesus ke tempat akhir yang ditujunya, yaitu dimuliakan dan kembali kepada Bapa. Bagi Petrus, belum saatnya dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi di luar dugaan, ternyata justru salah seorang penjahat yang ikut terpajang di samping Yesus yang turut disalibkan itu, yang namanya tidak disebutkan oleh penginjil. Ya, dengan maksud tentunya bukan menonjolkan namanya. Yesus berkata, pada hari yang sama atau saat yang sama, dia akan bersama dengan Yesus di Firdaus. Demikian kata Tuhan Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus." Mengapa keinginan Petrus belum diperbolehkan untuk ikut bersama Yesus pergi? Jawabnya, karena masih ada tugasnya di dunia ini. Tugas itu adalah memberitakan karya Tuhan yang besar untuk keselamatan umat manusia dari dosa dan dari kematian kekal. Untuk tugas inilah Yesus memanggil murid-muridnya. Seperti kita tahu dimulai dari 12 orang, kemudian 70 orang, dan
120 orang di saat menjelang Yesus akan naik ke sorga. Dan saat ini tentunya jumlahnya sudah jauh lebih banyak lagi murid yang dipanggil dan akan ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Murid itu dipersiapkan dan diutus ke seluruh dunia, ke seluruh makhluk. Beda dengan petobat yang disalib bersama Yesus itu. Saat dia telah tiba, ikut serta Yesus di Firdaus. Karena itu tidak ada lagi menerima pembekalan untuk menyampaikan karya Kristus. Melainkan ya ini sangat menarik ya dan sangat besar artinya bahwa hidup dan perubahan hatinya justru itu menjadi berita besar sebagai tanda anugerah Tuhan Yesus. Tentang belum tibanya saat akan dimuliakan ini, Tuhan Yesus pernah berdoa sedemikian. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dalam Yohanes 17 ayat 14. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, murid-murid itu tidak dimintakan kepada Allah Bapa supaya diambil dari dunia. Walaupun dunia membenci mereka, melainkan Yesus meminta agar dilindungi dari yang jahat. Sebabnya melalui perkataan mereka akan ada yang akan percaya. Yohanes 17 ayat 20. Penghayatan ini juga pernah diungkapkan oleh Rasul Paulus bahwa mati adalah keuntungan karena baginya hidup adalah Kristus. Jika masih hidup di dunia, dia katakan bahwa itu adalah suatu tugas atau kerja untuk memberi buah. Sehingga ada dua pilihan yang mendesak dalam dirinya. Dia berkata, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Filipi 1 ayat 23 dan 24. Kesimpulan yang diambilnya atau lebih tepat sebenarnya diaminkannya. Sebab bukan dia yang berwenang atas saatnya dia pergi dan diam bersama dengan Kristus. Seperti yang diinginkan oleh Simon Petrus. Kemudian dengan rela hati masih tinggal di dunia. Karena kamu, katanya, karena manusia di sekitarnya perlu mendapat keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus. Sobat renungan malam Shalom, kita pun masih diberikan Tuhan waktu di dunia ini. Walaupun banyak tantangan dan derita di dalamnya. Sikap berdiam diri, berkeluh kesah, bersungut-sungut, atau berpangku tangan, maupun bertopang dagu saja, atau mungkin hanya asik melihat-lihat saja, itu bukanlah sikap dan tanggung jawab seorang Kristen. Apalagi berencana untuk mengakhiri hidup dengan alasan mau segera diam dan bersama Kristus. Tindakan seperti itu tidak pernah dikehendaki oleh Yesus, malahan itu ditolaknya. Yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, walaupun di tengah berbagai kesulitan dan kebencian dari dunia ini, kita berbuat, berkarya,
memberi buah yang indah dan baik. Namun jangan lupa perlindungan Allah atas orang yang melakukan kehendaknya akan diberikan. Dan kepada kita semua harus diingat bahwa Roh Penghibur atau Roh Kudus sudah berdiam atau diberikan di dalam diri kita. Roh Kudus berbait di dalam diri kita masing-masing. Karena itu sebelum saatnya tiba, saat kita dipermuliakan dan akan bersama dengan Kristus, kita harus memberi buah lebat di dunia ini. Mari kita bertekad untuk memberi buah yang baik. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkan dan berkati kami untuk berbuah yang baik. Selagi saatnya belum tiba kami dimuliakan dan diam bersama dengan Kristus. Berkatilah kami malam ini, beri kami kekuatan yang baru, pulihkan dari rasa capek kami, sehingga kami tetap giat, semangat bekerja esok hari untuk kemuliaan Tuhan dan untuk sukacita sesama. Berkati saudara-saudara kami yang masih sakit Tuhan, untuk memperoleh kesegaran, kekuatan iman, tetap berharap daripada Tuhan. Terima kasih di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.